ajarkan adab pada anak-anak kalian untuk dia tumbuh di atas 3 hal. Ala hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Yang pertama adalah ajarkan pada anak-anak kalian untuk mereka mencintai nabi kalian. Mencintai nabi kalian, itu kurikulum pertama untuk generasi kita. Yang kedua adalah mencintai ahlul bait Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah untuk membaca Al-Quranul Karim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini kita syukuri bahwa tumbuh kesadaran masyarakat, keluarga-keluarga muslim untuk mulai mendekat ke Al-Quran. Anak-anak mereka didorong untuk menghafal Quran, berapapun yang bisa mereka hafal, adalah merupakan sebagian dari konsep dasar pendidikan, menyiapkan mereka untuk menghadapi masa berikutnya. Satu hal lagi yang harus dihadirkan adalah kurikulum tentang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya. Mencintai ini diperlukan diawali dengan ilmu. Berikan mereka ilmu tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW. Betapa amat pentingnya ini, betapa ini termasuk kurikulum yang pertama dan utama, walau ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Lakukan ini dan lihatlah hasilnya, bahwa saat mereka sedang memerlukan sosok yang dikaguminya, mereka akan mengagumi orang-orang yang tepat, mereka akan mengagumi orang-orang yang istimewa, Rasul, ahlul baitnya, para sahabatnya, salafus soleh, dan mereka akan tumbuh persis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sosok yang dikaguminya. Lihatlah bagaimana kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat ini. Bagaimana Allah mengisahkan tentang seorang anak muda yang begitu dekat dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan kebesaran anak muda ini di kemudian hari, dia bisa melakukan hal yang tidak dilakukan oleh gurunya dan tidak disebut namanya saat itu, sebagaimana Quran menyampaikan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya, dia mengikut Musa, namanya tidak disebut. Ketika diulangi lagi kalimat di ayat berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba, juga tidak disebut namanya, hanya anak muda yang bersamanya. Anak muda yang bersamanya. Fatahu, anak muda yang ditempelkan kepadanya. Nya di situ adalah Musa alaihissalam. Betapa pentingnya menjadi orang besar di kemudian hari adalah tergantung Anda tempelkan pada siapa anak muda hari ini. Dan jadilah anak muda yang kelak dikenal dalam sejarah bernama Nabiullah Yusha bin Nun, yang Nabi Musa, Nabi Harun saat diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel masuk ke negeri Palestina tidak berhasil. Yang berhasil adalah sang murid. Sang murid mampu memiliki prestasi yang bahkan tidak dilakukan oleh gurunya. Belajarlah dari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesadaran bahwa mendekatkan generasi kita pada orang-orang soleh, kepada Nabi, pada sahabat dan generasi salafus saleh dahulu adalah merupakan suatu hal yang menjamin tentang kebaikan di masa depannya hingga nanti di akhirat. Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sebagaimana firman Allah. Allah berfirman, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami wahai Muhammad akan mengirimkan, memberikan kepadamu perkataan yang berat. Qaulan tsaqila, perkataan yang berat itu adalah Al-Quran. Makanya Quran itu berat. Nabi Muhammad dulu waktu menerima wahyu itu beliau kadang-kadang sampai harus pingsan, sampai pingsan. Lagi duduk sama sahabat tiba-tiba beliau pingsan, kemudian nanti beliau sadar. Beliau pernah duduk di atas unta, begitu turun wahyu unta langsung jatuh duduk. Nabi pernah duduk bersandar di paha seorang sahabat, tiduran di paha seorang sahabat. Seketika terima wahyu, sahabat mengatakan tiba-tiba Nabi badannya sangat berat, hampir rasanya seperti mau patah paha saya. Jadi memang berat secara fisik, wahyu itu berat. Karenanya Quran itu tidak mungkin
bisa menghadirkan iman pada kita kalau tidak dibaca dengan kekhusyuan hati. Khusyuk itu artinya tunduk kita, yang fokus, yang konsentrasi, yang tunduk pada Allah, yang takut pada Allah SWT. Itu yang akan menambah, akan memberikan tambahan iman. Tidak ada khusyuknya, tidak ada kesahduannya, tidak ada bagaimana dulu Nabi dan para sahabat sholat. Mereka nikmati, bahkan cuma satu ayat dinikmati betul. Kadang kalau bahagia mereka bahagia, kalau mereka nangis harus menangis, dan seterusnya. Itu begitulah. Ayat itu harus membawa hati kita. Kita bawa hati kita ketika membaca Al-Quran.